Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat kan? Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 5 yaitu ekosistem. Dengan subtema 2 yaitu hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Hari ini kita akan belajar pada pembelajaran yang pertama. Pada pembahasan tema ekosistem kali ini, kita akan belajar pada materi pokok pikiran dan rantai makanan. Tujuan pembelajaran yang diharapkan pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, siswa mampu menganalisis pokok pikiran dalam bacaan dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat mengubah ide pokok yang telah ditemukan dari sebuah bacaan menjadi kalimat utama dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati gambar slide PowerPoint, siswa dapat menganalisis rantai makanan dalam suatu ekosistem dengan benar. Yang keempat, dengan menyimak keterangan video dari YouTube tentang rantai makanan, siswa mampu membuat gambar rantai makanan pada ekosistem lengkap dengan keterangannya dengan cermat. Tahukah kalian apa itu pokok pikiran? Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran disebut juga pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Tiap paragraf memiliki satu pokok pikiran yang merupakan inti dari pembicaraan pada paragraf tersebut. Lalu, di manakah letak gagasan pokok atau pikiran utama dalam suatu paragraf? Kalian tahu? Pokok pikiran suatu paragraf biasanya terdapat di awal, tengah, atau akhir paragraf. Pokok pikiran terdapat dalam kalimat yang paling umum dan dijelaskan dengan kalimat lain, yaitu kalimat-kalimat penjelas. Kalimat penjelas berfungsi sebagai uraian dari pikiran pokok atau gagasan pokok. Lalu, bagaimanakah cara menemukan pokok pikiran pada sebuah paragraf? Yang pertama yaitu membaca teks dengan seksama. Yang kedua, menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Yang ketiga, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir. Sekarang, coba perhatikan teks berikut ini. Pada ekosistem sawah, terlihat bahwa terjadi proses makan dan dimakan. Padi dimakan tikus, kemudian tikus dimakan ular. Ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati dan bangkainya membusuk dan diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan oleh tumbuhan untuk tumbuh subur. Demikian seterusnya, proses rantai makanan berjalan dari waktu ke waktu. Apa pokok pikiran yang terdapat pada paragraf tersebut? Kalimat awal pada paragraf tersebut adalah, pada ekosistem sawah terlihat bahwa terjadi proses makan dan dimakan. Kalimat akhir pada paragraf tersebut adalah, demikian seterusnya proses rantai makanan berjalan dari waktu ke waktu. Jadi, pokok pikiran yang terdapat pada paragraf tersebut adalah, pada ekosistem sawah terjadi proses makan dan dimakan. Lalu, bagaimanakah mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama? Setiap teks mempunyai gagasan dasar dalam pembuatannya. Gagasan dasar yang terkandung dalam teks disebut juga ide pokok. Ide pokok biasanya terdapat pada setiap paragraf dalam teks yang disajikan. Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan pembuat teks. Ide pokok tersebut dijadikan dasar dalam pembuatan teks termasuk pada teks non-fiksi. Untuk mengembangkan ide pokok dari teks yang disajikan, lakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, membaca teks non-fiksi dengan seksama. Yang kedua, menentukan ide pokok dari teks non-fiksi. Yang ketiga, membuat kalimat baru yang berisi ide pokok tersebut menggunakan bahasa sendiri.
Yang keempat, menggunakan diksi dan ejaan yang tepat saat mengembangkan ide pokok menjadi kalimat-kalimat utama. Ayo, sekarang kita membaca teks berikut ini. Meskipun sering dianggap sebagai hewan pengganggu, belalang ternyata memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh manusia. Menurut beberapa penelitian, dalam tubuh belalang terdapat berbagai jenis kandungan nutrisi, seperti protein, vitamin, asam lemak esensial, dan mineral. Seekor belalang mengandung kurang lebih 20-40% protein serta 25-30% vitamin A dalam tubuhnya. Selain itu, pada kulit belalang juga terdapat zat kotisan seperti pada udang. Semua nutrisi tersebut sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia. Sekarang kita akan menentukan kalimat utama pada teks bacaan yang telah kita baca tadi. Setelah kalian membaca teks non-fiksi di atas, sekarang kita dapat mengetahui kalimat utama dalam teks tersebut, yaitu pada kalimat pertama. Meskipun sering dianggap sebagai hewan pengganggu, belalang ternyata memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh manusia. Dari kalimat itu, baru ide pokok dapat ditentukan, yaitu belalang memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi. Untuk mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama, kalian bisa membuat sebuah kalimat baru yang berisi ide pokok. Pastikan kalimatmu berbeda dengan kalimat yang ada pada teks non-fiksi yang asli. Misalnya, belalang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia karena memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi. Untuk materi selanjutnya, kita akan belajar tentang rantai makanan. Materi pembahasan selanjutnya yaitu rantai makanan. Proses makan dan dimakan terjadi dalam suatu ekosistem. Dalam suatu ekosistem terjadi peristiwa makan dan dimakan dalam suatu garis lurus yang disebut rantai makanan. Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Rantai makanan ini terjadi jika satu jenis produsen dimakan oleh satu jenis konsumen pertama. Konsumen pertama dimakan oleh satu jenis konsumen kedua dan seterusnya. Konsumen yang menjadi pemakan terakhir disebut konsumen puncak. Rantai makanan terjadi di berbagai ekosistem. Dalam rantai makanan tersebut terdapat pengurai. Semua makhluk hidup akan mati dan diuraikan oleh pengurai. Secara umum, terdapat 3 peran makhluk hidup dalam rantai makanan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Produsen mampu mengubah energi dari energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Produsen tidak memakan makhluk hidup lain, melainkan membuat makanannya sendiri. Satu-satunya jenis makhluk hidup yang mampu melakukan proses tersebut adalah tumbuhan. Contoh dari produsen yaitu rumput, padi, jagung, alga, dan semua tumbuhan hijau. Yang kedua yaitu konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga mendapatkan energi dari makhluk hidup lain. Dan konsumen bergantung kepada makhluk hidup lain untuk bertahan hidup. Dalam suatu ekosistem yang berperan sebagai konsumen biasanya adalah hewan. Konsumen dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu konsumen 1 atau disebut dengan konsumen primer, yaitu kelompok hewan yang memakan tumbuhan atau produsen. Konsumen tingkat pertama atau konsumen primer merupakan hewan herbivora. Contohnya adalah rusa, kelinci, belalang, kuda, kerbau, sapi, dan lain-lain. Konsumen yang kedua yaitu konsumen tingkat 2 atau disebut dengan konsumen sekunder, yaitu kelompok hewan yang memakan hewan lain atau konsumen 1. Konsumen kedua merupakan kelompok hewan karnivora atau omnivora. Contohnya yaitu katak, ular, tikus, dan ayam. Konsumen yang ketiga yaitu konsumen puncak,
yaitu kelompok hewan karnivor yang tidak ada pemangsanya. Contohnya yaitu singa, elang, harimau, serigala, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pengurai. Pengurai merupakan makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup lain yang telah mati. Pengurai tersebut menghasilkan zat-zat kimia dan nutrisi yang dibutuhkan oleh produsen. Pengurai bahan organik dari tumbuhan mati atau bangkai hewan dan mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah. Nutrisi tersebut yang kemudian digunakan oleh produsen untuk berfotosintesis. Dari sinilah siklus rantai makanan dimulai kembali. Contoh dari pengurai yaitu cacing tanah, jamur, dan bakteri. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang rantai makanan di ekosistem padang rumput. Coba sekarang perhatikan gambar rantai makanan berikut ini. Pada ekosistem padang rumput, tumbuhan rumput memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Dengan bantuan sinar matahari, rumput mampu memproduksi makanan yang kemudian tersimpan di dalam tubuhnya. Dalam rantai makanan di padang rumput, rumput berperan sebagai produsen. Pada konsumen tingkat 1 di ekosistem padang rumput merupakan hewan herbivor atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Contoh konsumen tingkat 1 yang ada dalam ekosistem padang rumput adalah belalang. Sedangkan konsumen tingkat 2 dalam ekosistem padang rumput merupakan hewan karnivor yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh hewan dalam ekosistem padang rumput yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 adalah tikus. Tikus mendapat makanannya dengan cara memangsa belalang. Konsumen tingkat 3 dalam ekosistem padang rumput adalah ular. Ular merupakan hewan yang makanannya adalah hewan lain, karena ular merupakan hewan karnivor. Ular memangsa konsumen tingkat 2 yaitu tikus. Konsumen tingkat 4 pada ekosistem padang rumput adalah burung elang. Burung elang merupakan hewan pemakan hewan lain, karena elang merupakan hewan karnivor. Elang akan memangsa ular-ular yang berada dalam ekosistem padang rumput. Pada saat konsumen tingkat 4 di dalam ekosistem padang rumput mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan seperti rumput. Rantai makanan di ekosistem laut. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Rantai makanan di laut adalah proses memakan dan dimakan yang terjadi di antara makhluk yang berada di dalam laut. Fungsi rantai makanan di laut ini adalah untuk menjaga jumlah makhluk hidup di dalamnya agar tetap berkesinambungan. Pada ekosistem laut, fitoplankton memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Dengan bantuan sinar matahari, fitoplankton mampu memproduksi makanan yang kemudian tersimpan di dalam tubuhnya. Dalam rantai makanan di ekosistem laut, fitoplankton berperan sebagai produsen. Konsumen tingkat 1 pada ekosistem laut merupakan hewan herbivor atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi.
Contoh konsumen tingkat 1 yang ada dalam ekosistem laut adalah zooplankton. Konsumen tingkat kedua dalam ekosistem laut merupakan hewan karnivor yang akan memakan konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh hewan dalam ekosistem laut yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 adalah ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil mendapatkan makanannya dengan cara memangsa zooplankton. Konsumen tingkat 3 dalam ekosistem laut adalah ikan-ikan besar. Ikan-ikan besar yang ada di laut merupakan hewan yang makanannya adalah hewan-hewan lain karena ular merupakan hewan karnivor. Ikan-ikan besar di dalam ekosistem laut memangsa konsumen tingkat 2 yaitu ikan-ikan kecil. Konsumen tingkat 4 pada ekosistem laut adalah paus bergigi. Paus bergigi merupakan hewan pemakan hewan lain, karena paus bergigi merupakan hewan karnivor. Paus bergigi akan memangsa ikan-ikan besar yang berada dalam ekosistem laut. Pada saat konsumen tingkat 4 di dalam ekosistem laut mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diuraikan oleh mikroorganisme seperti bakteri. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme di dalam laut menjadi sumber makanan bagi produsen. Di dalam rantai makanan terjadi perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Tumbuhan memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Sedangkan konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivor atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Contoh konsumen tingkat 1 yaitu belalang. Konsumen tingkat kedua merupakan hewan karnivor yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat kedua agar dapat bertahan hidup. Contoh hewan konsumen tingkat kedua adalah katak. Konsumen tingkat ketiga memakan konsumen tingkat kedua. Contoh hewan konsumen tingkat ketiga adalah ular. Pada saat konsumen tingkat ketiga mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan seperti rumput. Demikian anak-anak, kita hari ini sudah belajar tentang pokok pikiran dan rantai makanan. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan ya, patuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M, yaitu memakai masker, jangan lupa mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai jumpa dan terima kasih.